Baik, selamat pagi semua. Pagi, Bu Guru. Oke, baik. Selamat datang di kelas 4 yang hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita di kelas yang baru, yaitu di kelas 4. Hari ini kita akan membuka kegiatan pelajaran kita di awal tahun pelajaran 2025-2026. Untuk itu saya mau mengecek dulu, apa kabar kalian semua? Baik. Baik, pasti sehat toh? Sehat. Oke, baik. Yang hari ini tidak datang sekolah siapa? Hadir semua. Oke, hadir semua. Kalau begitu, mari kita buka kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Satu siswa, saya persilahkan untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Nona Ningsih. Oke, baik, terima kasih Nona Ningsih. Oke, ya hari ini kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita yang pertama, yaitu belajar bahasa Indonesia. Sudah? Belajar bahasa Indonesia. Dengan materi kita hari ini, kita akan memahami masalah tokoh dalam cerita, yaitu teks narasi. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah cerita. Namun sebelumnya ibu mau tanya dulu, siapa yang di rumah ada adik? Semua ada adik, hanya ayah saja yang tidak ada. Coba satu cerita dulu, di rumah itu ada masalah atau tidak ketika bermain dengan adik? Ada kan? Kalau ini coba Marlin, kalau bermain di rumah dengan adik, kira-kira masalah apa yang kamu temui? Masalah apa Kuat apa? Rampas mainan, baku rampas mainan. Oke, tepuk tangan untuk ini Marlin. Dia kasih tahu bahwa ketika dia di rumah ada masalah ketika dia bermain dengan adiknya, yaitu merampas mainan. Baik, hari ini kita ada 2 tujuan pembelajaran yang ada di layar, yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca cerita, peserta didik dapat menyimpulkan permasalahan yang dihadapi tokoh dengan tepat. Itu tujuan yang pertama. Jadi nanti ada cerita, terus kita membaca harus memahami. Kan semua bisa membaca lancar toh? Sudah. Berarti nanti membaca harus memahami, terus menyimpulkan permasalahan yang ada dalam cerita. Terus tujuan yang kedua adalah melalui diskusi dan refleksi. Jadi setelah itu kita berdiskusi. Diskusi dan refleksi, peserta didik dapat mengaitkan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita dengan pengalaman pribadi secara relevan. Jadi itu ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin kita capai. Untuk itu, di sini ibu ada membuatkan sebuah cerita. Namun sebelum kita membaca cerita ini, ibu mau menjelaskan sedikit dulu. Apa itu cerita? Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan dengan alur tertentu. Itu ada di papan, ada di layar. Sebuah cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan dengan alur tertentu. Yang berikut, di dalam cerita ada tokoh-tokoh yang mengalami berbagai hal, termasuk masalah seperti yang dialami oleh Marlin tadi. Bahwa di rumah dia ada masalah, dia ada cerita
dengan adiknya, tetapi ada masalah yaitu merampas mainan. Nah, yang berikut ibu mau tanya, pernah tidak kamu mengalami seperti yang dialami oleh Marlin tadi? Pernah. Atau melihat, mengalami, pasti ada toh? Ada. Oke, yang berikut ibu akan menjelaskan tokoh yang ada di dalam cerita. Tokoh itu kan bilang tokoh itu apa ibu? Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita tersebut. Jadi nanti sebentar kamu baca, tokoh itu siapa-siapa yang ada di dalam cerita. Terus setiap tokoh bisa menghadapi masalah. Kalau tadi tokohnya adalah Marlin dengan adiknya. Terus masalah, yang pasti ada masalah. Masalah apa yang dihadapi? Rampas mainan. Terus masalah itu adalah hal yang membuat tokoh merasa tidak nyaman, sedih atau bingung, dan harus dicari solusinya. Kalau ada masalah berarti harus mencari solusinya. Terus yang berikut, bagaimana kita bisa tahu masalah yang dihadapi? Kita harus mengetahui solusi atau masalah yang kita hadapi itu seperti apa. Nah, kalau begitu mari kita cari tahu. Di sini ada bacaan yang ibu sudah buatkan di sini. Ibu akan bagi untuk kita baca. Setelah itu kita menjawab ada 3 pertanyaan yang ada di dalam bacaan tersebut. Oke, ibu bagi dulu ya. Tulis nama ya, di situ ada kolom untuk tulis nama, silakan tulis nama. Oke, bacaan yang ibu bagikan tadi ada juga di layar di depan ya. Jadi ibu akan membacakan bacaan ini dan kamu boleh ikut juga di teks yang saya bagikan atau yang bisa di depan boleh. Nanti sebentar baru ibu suruh untuk beberapa siswa mewakili untuk membacakan ya. Oke, ibu membacanya. Cerita ini judulnya adalah Tak Muat Lagi. Tak Muat Lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini, minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil.
kecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala berusaha menggaruk punggungnya. Brek, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak? Hore, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Oke, baik. Sudah ingat toh? Ceritanya menarik atau tidak? Menarik. Oke, kamu senang dengan cerita yang seperti ini kan? Senang. Oke, kalau begitu supaya lebih jelas lagi, ibu minta beberapa orang untuk membacakannya lagi per paragraf. Coba paragraf yang pertama. Amira coba. Amira paling belakang, coba silakan. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Oke, baik. Dilanjutkan lagi, terima kasih untuk Amira. Lanjut lagi paragraf yang kedua, coba teman satu lagi. Ya, Fatma, silakan. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya?
Ya, Lala terus mengatur diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala berusaha menggaruk punggungnya. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk Fatma. Lanjut yang berikut, coba Nona Yubi. Nona Yubi coba. Baju kakak sobek. Lalu Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya. Usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengikuti memakai baju sedikit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Oke, baik. Terima kasih Yubi. Sekarang ini 3 perempuan jadi tambah 1 laki-laki. Coba paragraf yang terakhir laki-laki. Silakan, None. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar Kak? Hore! Teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung menepuk kakaknya. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk keempat teman kita. Bagus. Oke. Dari bacaan tadi, Ibu sudah membaca, teman-teman kita sudah membacanya. Kira-kira siapa saja yang ada dalam cerita tersebut? Tokoh-tokoh siapa saja yang ada dalam cerita tadi? Kiki dan Lala. Ya, Kiki dan Lala, benar Name. Kiki dan Lala yang ada di dalam cerita tadi. Nah, cerita tadi itu kira-kira berada di mana? Di mana? Di rumah, bukan di sekolah kok. Iya, di rumah. Tadi kejadian tersebut terjadi di rumahnya siapa tadi? Ya, Kiki dan Lala. Oke, baik. Di dalam cerita ini, di dalam cerita tersebut, Ibu sudah tuliskan, sudah buatkan 3 pertanyaan di situ. Ada 3 pertanyaan. Silahkan coba baca kembali cerita tersebut dan coba untuk menjawab pertanyaan 1 sampai dengan 3. Silahkan. Ibu berkeliling untuk mengecek. Silahkan kerja. Ayo, Petra. Ada 3 pertanyaan, Oh. Silakan. Baca kembali bacaan itu, habis itu baru. Siapa saja tokoh utama dalam cerita tersebut? Harus diawali dengan huruf besar kalau nama orang, Nama orang berarti diawali dengan huruf besar. Nah ini nomor 2. Masalah apa yang dialami oleh tokoh utama? Masalahnya apa tadi? Tadi di dalam cerita ada masalah atau tidak? Masalahnya apa tadi? Masalahnya apa? Ya. Tadi kan kampung pengalaman bilang dengan adik rampas
mainan. Nah kalau ini cerita tadi itu masalahnya apa? Ya. Tadi ini ada masalah toh? Masalahnya. Masalahnya apa? Iki? Oke, silahkan isi. Silahkan isi. Kerja harus bersih, jangan pakai tip X. Harus bersih. Sudah selesai. Nomor 1 sampai 3, oh mantap. Di belakang, tapi dia sudah selesai. Santo. Silahkan isi. Monet, sudah selesai kan? Sudah selesai. Ya, F. Ini ada di dalam cerita. Oh, ada di dalam cerita. Sudah selesai semua kah? Sudah. Yang belum? Hajidah belum? Lagi 1 orang. Meriam? Sudah. Selesai. Ya baik, semua sudah selesai kan? Sudah. Begitu. Kita membahas apa yang sudah kamu kerjakan coba. Siapa yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya? Nomor 1 dulu. Nomor 1, siapa tokoh utama dalam cerita yang baru saja kita baca? Siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Ayo. Silahkan. Oke, Nona Moy, silahkan. Berdiri. Coba, nomor 1. Siapa tokoh utama dalam cerita ini? Adalah Lala dan Kiki. Lala dan Kiki, tokoh utama dalam cerita yang baru saja kita baca, sesuai dengan yang dikerjakan oleh Mui, bahwa tokoh utamanya adalah Lala dan Kiki. Siapa yang beda? Siapa yang jawabannya lain? Coba Ningsi, coba Ningsi, silahkan. Siapa tokoh utama dalam cerita ini? Kiki dan Lala. Kiki dan Lala. Oke, baik, kita tepuk salut untuk kedua teman kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik, itu jawaban nomor 1. Nanti sebentar baru Ibu jelaskan. Yang berikut, nomor yang kedua. Nomor 2. Menurut kalian, masalah apa yang sedang dihadapi oleh tokoh tersebut? Siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Nomor 2. Oke, silahkan, Tama. Berdiri, boleh
Kiki karena dia memakai baju favoritnya. Oke. Lala memarahi adiknya karena memakai baju favoritnya. Masalah yang sedang dihadapi oleh tokoh tersebut, kalau menurut ini Tama, bahwa ini Lala memarahi adiknya siapa tadi? Kiki. Adiknya Kiki karena memakai baju favoritnya. Coba yang lain, adakah yang lain? Coba Nona Hajia, kamu punya? Coba nomor 2. Apa yang dialami oleh tokoh utama memarahi Kiki agar menukar baju favoritnya. Lala memarahi Kiki untuk menukar atau mengganti baju favoritnya. Hampir sama juga dengan jawaban Tama toh? Oke, baik. Kita tepuk salut untuk kedua teman kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Sekarang yang ketiga. Nomor ketiga. Apa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Siapa yang mau presentasikan hasilnya? Oke, silahkan Amira. Apa yang menyebabkan masalah itu terjadi adalah karena Kiki memakai baju Lala. Karena Kiki memakai baju Lala. Yang menyebabkan masalah itu terjadi, kalau menurut Amira, bahwa Kiki memakai baju Lala. Kiki itu tadi adik atau kakak ya? Adik. Kalau Lala? Kakak. Oke. Nah, kalau menurut Amira, bahwa yang menyebabkan masalah itu terjadi adalah karena Kiki memakai baju Kak Lala. Siapa lagi yang lain? Loli? Coba ayah, coba ayah. Kiki memakai baju Lala, sama juga jawabannya dengan Nona Amira. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk kedua teman kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan hasilnya. Baik. Tokoh yang ada dalam cerita tadi hanya ada 3 atau 2. Siapa-siapa saja ya? Kiki, Lala. Ada 2 orang ya. Kiki sebagai adiknya dan Lala sebagai kakaknya. Oke, masalah yang terjadi dalam cerita tadi itu masalah apa? Baku pukul. Apa? Saling bertengkar. Baku marah kan? Baku marah. Siapa yang marah tadi? Lala kepada adiknya siapa? Karena apa tadi? Memakai baju favoritnya. Terus baju itu pas untuk siapa? Pasnya untuk Kiki. Bukannya untuk Lala. Kenapa? Karena Lala kenapa? Sehingga tidak pas lagi. Ya? Lala sudah besar. Jadi baju itu tidak muat lagi. Jadi baju itu sudah pas untuk adiknya. Siapa yang suruh untuk Kiki pakai itu baju? Ya? Ibu yang suruh untuk memakainya. Tetapi ketika Lala kembali, Lala melihat Lala tidak mau supaya adiknya memakai baju favoritnya. Terus Lala dia kembali untuk memakai baju tersebut. Terus apa yang terjadi ketika dia pakai baju itu? Robek. Baju sobek. Nah, akhirnya dia buat apa? Ya? Minta tolong ibu untuk tolong ibu. Ya? Satu-satu minta tolong ibu untuk menjahit. Setelah menjahit, bajunya dikemanakan?
untuk adiknya Kiki. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan diskusi. Diskusi lagi masih tentang cerita yang tadi, cerita yang kita baca tadi. Sekarang kita bentuk dulu kelompok. Coba yang ini 4 orang, 4 orang, terus ini 4 orang, itu 5 ya. Ya, ini tugas kelompok yang Ibu sudah siapkan, tugas diskusi yang Ibu sudah siapkan. Nanti Ibu bagikan, ada 2 soal. Masih kita diskusikan tentang cerita yang tadi sudah kita baca bersama. Soal yang pertama, apa masalah yang dihadapi tokoh utama dalam cerita tadi? Jadi tokoh utama tadi kamu sudah tahu toh? Siapa dengan siapa tadi? Nah, masalah apa yang mereka hadapi? Terus yang kedua, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi tokoh tersebut? Misalnya kamu menjadi Lala, itu bagaimana perasaan kamu? Terus kamu menjadi Kiki, kira-kira bagaimana perasaan kamu? Sudah? Setelah itu baru dipresentasikan ke kelompok di depan. Cukup 1 atau 2 kelompok saja yang maju ya. Oke, saya bagikan. Silakan kerja bersama ya, salah satu tulis ya. Silakan. Oh ya. Silakan diskusi dalam kelompok. Apa masalah yang dihadapi tokoh utama dalam cerita tadi? Bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi tokoh tersebut? Silakan tulis. Nah, silakan. Ayo. Bisa lewat situ. Lewat sana boleh. Lewat sana. Lewat situ silakan. Ayo diskusi bersama di apa masalah yang dihadapi. Itu kenapa? Masalahnya apa?
Boleh, habis baru lalak lagi. Kiki duluan. Ya. Jika kamu menjadi Kiki, bagaimana perasaan kamu? Terus jika kamu menjadi Lala, bagaimana perasaan kamu? Jadi pakai dua. Boleh menasihat ke sama supaya sama-sama. Sama-sama. Bagaimana? Ini sudah selesai. Ya. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah, diam ya. Satu kelompok yang selesai. Ya. Kalau kamu menjadi Kiki, bagaimana perasaan kamu? Iya. Kalau kamu menjadi Kiki, apa yang kamu Kiki duluan. Sudah selesai. Oke. Name sudah. Kelompoknya Jessica sudah apa belum? Kelompoknya Jessica sudah selesai. Selesai ya? Ya sudah selesai. Ya belum habis. Sudah. Kelompoknya Amira sudah. Oke. Kelompoknya Atama sudah. Ini kelompoknya Fatma sudah. Belum. Sisa nomor berapa? Nomor 2. Jika kamu menjadi posisinya Kiki, kamu di posisinya Kiki, apa yang kamu rasakan? Oke. Sudah. Terus kamu berada di posisinya Lala? Oke. Silahkan. Sisa kelompok ini saja.
bawah, di bawah. Kelompoknya ini sudah selesai toh? Sudah selesai dan tenang ya. Ya. Boleh. Kelompok 1 2 3 4 5 6. Nah, kelompok. Tidak ada kelompok. Di atas. Di atas. Ini langsung tulis A saja. Tidak usah. Nama-nama kelompok di belakang saja Nama-nama kelompok tulis di belakang. Ya. 1 2 3 4 5 5 6 5 ya. Oke, sudah? Selesai kan? Nama-nama kelompok sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Cukup maju untuk mempresentasikan yang nomor 1. Kira-kira kelompok mana yang mau maju? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok mana yang mau maju? Nomor 1. Satu kelompok dulu. Tidak, nanti sebentar baru kumpul. Yang mau presentasikan. Presentasikan dulu, nanti sebentar baru kumpul. Oke. Ya, baik kelompok 1. Kita sambut kelompok 1 dengan tepuk tangan. Oke, silakan. Geser ke sini. Oke, silakan. Kuat, lebih kuat, lebih kuat. Hasil diskusi kami. Kuat, lebih kuat lagi. Siapa yang lebih suaranya lebih kuat? Sama, ayo coba, sama. Teman-teman, ya, tanyakan. Lebih kuat supaya bisa dengar. Teman-teman bisa dengar, kan? Ya, silakan. Teman-teman, kita akan mempresentasikan
baju Kalala. Kiki memakai baju kakak Lala. Kali ini kakak Lala memarahi Kiki karena memakai baju favoritnya. Oke, ada dua kelompok. Ini mereka memperbaiki bilang Kiki memakai baju kakak Lala. Masalah yang dihadapi tokoh utama dalam cerita. Kiki memakai baju kakak Lala sehingga Kiki dimarahi oleh kakak Lala. Oke, baik, tepuk tangan. Ini luar biasa. Mari kita ya, ini adalah kelompok satu. Mari kita beri tepuk salut dulu untuk kelompok satu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Oke. Berikut kita dengarkan lagi untuk yang nomor kedua. Silahkan. Nomor 2, kelompok mana yang mempresentasikan hasilnya? Boleh, silahkan. Ini kelompok mereka kurang 1 orang karena 1 ada sakit, jadi sudah kembali mereka 3 orang. Tapi mereka berani untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan. Kami akan mempresentasikan hasil studi kami. Bisa lebih kuat lagi. Mana pada saat Bisa lebih kuat lagi. Bisa lebih kuat lagi, kakak. Ulang, bisa ulang dan lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi, pelan-pelan. Teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi tokoh tersebut? Jika kami di posisi Kiki, maka kami akan merasa sedih karena dimarah Kak Lala. Namun kami juga merasa senang karena bisa memakai baju Kak Lala. Oke. Kalau kamu di posisinya ini, oke, baik, ini mereka punya jawaban, Mereka punya jawaban. Mereka bilang kalau kami di posisinya Kiki, maka kami akan merasa sedih dan senang. Mereka merasa sedih dan senang. Sedih karena dimarahi Kak Lala. Terus senang karena bisa memakai bajunya Kak Lala. Oke, baik. Ada yang jawabannya beda, silahkan. Coba, kelompok mana yang jawabannya beda, silahkan. Ya, silahkan. Amira, kamu punya jawaban seperti apa? Mau menyempurnakan atau jawabannya seperti apa? Ayo, silahkan Amira. Iya, nomor 2. Bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi tokoh tersebut? Jika kita berada di posisi Kiki, maka kita merasakan sedih karena dimarahi Kak Lala. Iya, itu saja. Merasa sedih karena dimarahi kakak Lala. Itu saja. Ya. Kalau jika kita berada di posisi Kak Lala, kita akan merasakan kesal karena baju favoritnya dipakai oleh kita. Oke, kalau ini tadi kelompok yang menampilkan presentasinya, mereka bilang mereka hanya ini untuk Kiki. Sedangkan ini, kalau kelompok ini mereka menambahkan kalau mereka di posisinya Kak Lala, maka mereka akan merasa kesal. Merasa kesal karena baju favoritnya dipakai oleh adiknya si Kiki. Oke, kelompok mana lagi yang ingin memberi komentar lagi? Kelompok Fatma mau memberikan komentar lagi atau jawabannya beda, silahkan. Tidak, sama. Oke, jawabannya sama. Kalau begitu kita beri tepuk salut untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik, terima kasih. Silahkan kembali. Ya. Oke, baik. Ibu mempertegaskan lagi bahwa masalah yang dihadapi tokoh cerita tadi, masalahnya adalah
adiknya si Kiki. Sehingga baju itu disuruh untuk ganti dan dipakai kembali oleh Kak Lala. Tetapi ketika dia memakai baju tersebut, apa yang terjadi? Bajunya sobek. Akhirnya ibunya meminta tolong ibunya untuk menjahit dan baju tersebut dikasih ke adiknya Kiki. Nah, karena baju tersebut pasnya untuk Kiki. Sementara Kak Lala itu karena apa sehingga dia tidak pas lagi memakai baju tersebut. Sudah besar, semakin besar. Jadi dia tidak lagi pas untuk memakai baju tersebut. Yang berikut, bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi tokoh tersebut? Tadi ada dua tokoh ya. Ada Lala dengan Kiki. Nah, kalau kamu menjadi Kiki, kalau kita menjadi Kiki, apa yang kita rasakan? Pasti merasa apa? Sedih karena dimarahi Kak Lala. Sedih karena dimarahi Kak Lala. Terus senang karena baju favoritnya Kak Lala bisa dipakai untuk Kiki. Ketika bajunya sobek, baju Lala sobek, dijahit oleh ibunya dan diberikan kepada adiknya Kiki. Maka kalau menjadi Kiki, maka kita pasti senang sekali, pasti senang. Hore dari dulu. Hore, aku yang akan mendapat baju itu. Dia senang toh. Kalau hore berarti dia menandakan bahwa dia senang. Nah, itu kalau kamu sebagai di posisinya si Lala, apa yang akan kamu rasakan? Kalau kamu di posisinya Lala. Kalau di posisinya Lala, tadi Amira bilang kesal. Ibu nanti kesal, Lala kesal. Kesal karena bajunya dipakai oleh si Kiki. Terus apa lagi? Dia merasa sedih karena bajunya itu baju favorit tetapi sudah tidak muat lagi. Baju itu baju favorit tetapi pas untuk adiknya. Baju itu pas untuk adiknya. Nah, oke baik. Kalau begitu, tadi sudah mempresentasikan hasilnya. Berarti itu dikumpulkan kepada ibu Yang soal pertama dengan kedua. Yang ini nanti tulis nama masing-masing. Yang tugas pribadi ditulis nama masing-masing. Terus yang tugas kelompok ini yang tulis nama kelompok di belakang, supaya ibu bisa memberikan nilai. Iya. Tidak, yang ini kan sudah semua. Sudah. Yang tugas kelompok.
pernah tidak mengalami hal seperti cerita tadi? Pernah atau tidak? Pernah mengalami? Tidak. Ada yang tidak, ada yang pernah. Atau pernah melihat ada masalah yang seperti dalam cerita tadi? Ada kan? Ada. Ada atau tidak? Ada yang ada yang tidak. Kalau tadi Marlin dia bilang ada masalah yang dihadapi dia dengan adiknya. Pasti selalu ada masalah. Nah, terus bagaimana kalian menghadapinya? Kalau ketika ada masalah, bagaimana kalian menghadapinya? Kalau di dalam cerita tadi ya, mencari solusi. Oke, baik, mencari solusi. Mencari solusi seperti apa? Kira-kira Tama dengan Asta pernah ada masalah atau tidak? Pernah. Masalah apa coba? Masalah apa? Ya, karena apa? Karena permainan. Maka solusinya apa? Jika kalian menghadapinya dengan cara apa? Jika kalian menghadapi masalah seperti itu, maka apa yang kalian buat? Mencari solusi. Solusinya itu seperti apa? Solusinya seperti apa, Tama? Coba. Ya? Kalau kalian seperti itu, maka apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian lakukan supaya bisa baik kembali? Kan pemarah berarti harus baik kembali. Dengan cara apa ya? Minta maaf. Biasanya ada yang harus mengalah, toh? Salah satunya harus mengalah. Baik kita sebagai kakak maupun sebagai adik harus mengalah. Misalnya Petra, dia biasa baku rebut ini mainan dengan kakaknya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari masalah yang dihadapi tokoh dalam cerita? Apa yang kamu pelajari setelah kamu membaca bacaan tadi, Mone? Setelah kamu membaca bacaan tersebut, apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan di pelajaran kali ini? Kita harus seperti apa? Ya? Ketika kita menemui masalah tersebut, maka apa yang kita harus hadapi? Mencari solusi dengan harus selalu mengalah. Nah, dengan memahami masalah tokoh, kita bisa belajar lebih banyak hal. Nah, kita bisa melatih kemampuan berpikir kita. Kita bisa belajar berempati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau kita sebagai ini, tadi yang dalam cerita tadi, kalau kita belajar tentang cerita tadi, kita bisa mengalami apa yang dirasakan oleh si Kiki dan Lala tadi. Atau kalau saya sebagai Kiki, atau kalau kakak marah pasti saya sedih. Atau kalau saya sebagai Lala, kalau adik memakai baju favorit saya, pasti saya merasa sedih sekali. Nah, oke. Terus kita juga bisa mencari solusi dari masalah yang mungkin kita hadapi di kehidupan nyata. Oke. Jadi kalau kita sudah dapat masalah seperti itu, maka kita harus mencari solusi. Tadi Tama dia bilang apa? Harus saling minta maaf. Terus harus mengalah. Baik, pasti semangat toh? Kalau begitu berdiri dulu. Semua berdiri. Kau tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Silahkan duduk kembali. Silahkan. Ya, baik. Hari ini kita sudah belajar menyimpulkan masalah tokoh dan mengaitkannya dengan pengalaman kita setiap hari.
setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Jangan mudah menyerah. Dalam pelajaran kita hari ini kita diminta untuk tidak mudah menyerah. Tetapi kita harus tetap berjuang. Harus mencari jalan keluar. Harus mencari solusi untuk keluar dari masalah yang kita hadapi. Dengan cara apa? Seperti yang sudah dikatakan tadi. Harus mencari solusi dengan saling minta maaf. Harus mengalah. Untuk tidak menjadi suatu hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Berikut, teruslah membaca dan belajar dari setiap cerita, dari setiap kehidupan kita di masyarakat, agar kita menjadi orang yang baik, orang yang selalu mengalah, orang yang tidak mudah menyerah. Jadi kita harus menjadi siswa yang baik. Kalau misalnya Mone dengan adiknya, kalau biasa marah atau tidak? Biasa marah toh? Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan dengan adikmu? Ayo Mone, coba saling apa? Kalau sudah waktu marah berarti harus mengalah, harus minta maaf. Fani tadi bilang dekat Fatma dengan kakak Fani di rumah biasanya rebut mainan. Kalau sudah rebut mainan berarti apa yang harus dilakukan? Ya, kuat. Minta maaf. Yang biasa mengalah itu siapa? Kakak atau adik? Nah, kadang kakak yang mengalah, tetapi kita juga kalau sebagai adik harus juga selalu mengalah, mencari solusi, bukan menyerah. Tidak boleh menyerah dengan hidup. Begitupun ayah dengan kakak siapa? Christine dengan kakak siapa? Harus selalu baik. Besok nanti untuk pelajaran selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya, kita akan belajar lagi dengan membuat sebuah paragraf yang disebut paragraf deskripsi. Nanti kita akan belajar lagi di materi yang selanjutnya. Untuk itu pelajaran kita di hari ini cukup sampai di sini, dan teruslah belajar supaya menjadi anak yang pintar, anak yang membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, harus terus belajar dalam kehidupan di masyarakat. Untuk itu, mari kita sama-sama menutup kegiatan kita, kegiatan pertemuan kita pada hari ini. Saya minta untuk kita semua boleh menyimpan segala macam yang kita ini, dan kita siap untuk berdoa. Saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa.
pelajaran kita. Jadwal hari Senin adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, IPAS, dan SPP. Hari Senin tetap semangat untuk kembali belajar di kelas 4. Semangat. Selamat siang semua. Siap, Bu.